Dalam sejarah Islam, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab menjadi salah satu peristiwa penting yang mengubah arah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keislaman Umar bin Khattab bukan hanya sekadar cerita tentang perubahan keyakinan, tetapi juga tentang keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Seorang yang awalnya keras menentang Islam menjadi pendukung setia. Umar bin Khattab sendiri termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang gigih menentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman jahiliyah, ia terlibat dalam kebiasaan buruk seperti minum khamr secara berlebihan, yang merupakan praktik umum di masyarakat Arab saat itu. Salah satu tradisi yang Umar lakukan adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Pada masa itu, memiliki anak perempuan dianggap sebagai aib dan tidak diinginkan. Meskipun menentang Islam, Umar tidak bertentangan karena ketidaktahuan akan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, dia percaya bahwa ajaran baru tersebut akan menyebabkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat Quraisy dan Makkah. Umar menginginkan kestabilan dan persatuan dalam masyarakatnya, dan dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah dengan menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran inilah yang mendorongnya untuk keras menentang dan memusuhi Islam, bahkan sampai mempertimbangkan untuk menghabisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Umar bin Khattab pergi dengan maksud membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang menasihatinya untuk membatalkan niatnya tersebut. Nu'aim juga mengajaknya untuk menemui saudarinya, Fatimah binti Khattab, dan iparnya, Sa'id bin Zaid bin Amr, yang telah masuk Islam. Saat tiba di rumah Fatimah, Umar mendengar Khabbab bin Al-Arat sedang membaca Al-Quran. Bacaan tersebut menyebabkan hatinya luluh, dan ia memutuskan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan masuk Islam. Dalam riwayat lain, ketika hendak mencari teman-temannya untuk minum khamr, Umar tidak menemukan mereka. Ia kemudian pergi ke Ka'bah untuk tawaf, dan di sana ia melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan solat. Terkesan dengan kekuatan doa Nabi dan keindahan bacaan Al-Quran, Umar menyelinap ke dalam bilik Ka'bah dan mendengarkan bacaan tersebut. Hatinya tersentuh oleh kebenaran Islam, dan setelah itu ia menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah lainnya menceritakan bahwa Umar mulai bersimpati dengan Islam ketika umat Islam berhijrah ke Abyssinia. Meskipun awalnya keras menentang Islam, Umar menjadi iba ketika melihat kondisi umat Islam yang meninggalkan kampung halaman dan keluarga mereka karena disiksa dan dianiaya. Saat hendak berangkat ke Abyssinia, Umar bertemu dengan Umi Abdullah binti Abi Hismah yang memohon doa agar Allah selalu menyertai rombongan yang hendak berangkat. Kejadian-kejadian inilah yang akhirnya membawa Umar bin Khattab kepada kebenaran Islam dan menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah kisah Umar bin Khattab dan sejarahnya dalam memeluk agama Islam. Selain itu, Umar bin Khattab juga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Setelah memeluk Islam, kisah Umar bin Khattab semakin menarik. Ia memberikan kekuatan besar kepada komunitas Muslim di masa mereka masih lemah dan ditindas oleh kaum Quraisy. Keberanian Umar membawa perubahan besar, memungkinkan umat Muslim menjalankan ibadah secara terbuka. Nabi Muhammad SAW bahkan memberinya gelar Al-Faruq, yang berarti orang yang membedakan antara yang benar dan salah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar mendukung Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam memimpin umat Muslim. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah kedua dan memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Umar bin Khattab juga memiliki peran sebagai khalifah. Umar bin Khattab memerintah kekhalifahan Islam dari tahun 634 M hingga 634 M. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan berkembang pesat meliputi Persia, sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur, Mesir, Suriah, dan Palestina. Umar tidak hanya fokus pada penaklukan, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang kuat dan adil.
Beberapa pencapaiannya yang penting meliputi 1. Membagi kekhalifahan menjadi provinsi. Umar membagi kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan menunjuk gubernur yang cakap untuk mengelolanya. Ia memastikan bahwa para pemimpin ini dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka, bukan karena hubungan keluarga atau kekayaan. 2. Mendirikan Baitul Mal. Umar mendirikan Baitul Mal atau perbendaharaan negara yang mengelola keuangan negara. Melalui institusi ini, ia memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama yang miskin dan membutuhkan. 3. Menegakkan keadilan. Secara adil. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan hukum secara adil. Bahkan jika keputusannya mendapat kritik, ia dengan rendah hati menerima masukan dan melakukan koreksi jika diperlukan. Kebijaksanaan Umar bin Khattab sebagai pemimpin terlihat dalam berbagai keputusan penting yang ia buat. Salah satu contohnya adalah saat terjadi kekeringan parah di Madinah, Umar berdoa memohon hujan. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia juga mengambil tindakan nyata dengan mengirim bantuan dari provinsi lain untuk meringankan penderitaan rakyat, menunjukkan rasa kepedulian, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Umar juga memperkenalkan kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Ia memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah sebagai awal kalender Islam, karena dianggap sebagai titik balik penting dalam sejarah Islam. Kisah sahabat Umar bin Khattab menawarkan banyak pelajaran hidup, terutama tentang kepemimpinan yang adil, kebijaksanaan, dan keberanian. Umar tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang tangguh, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang dan peduli terhadap rakyatnya. Ia sering berpatroli di malam hari untuk melihat secara langsung kesejahteraan warganya, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Tanggung jawab Umar bin Khattab kepada rakyatnya juga patut diteladani. Mendekati tahun politik, jagat media sosial diramaikan dengan nama-nama calon pemimpin negeri ini. Huru-hara janji pun diumbar. Ada yang berjanji akan mengentas kemiskinan. Ada pula yang bertekad membuat negara nol hutang. Ada yang berkampanye akan menggratiskan ini itu, dan sebagainya. Setelah dipilih, kadang janji tinggal janji. Padahal, sebagai pemimpin mereka memiliki tanggung jawab besar. Salah satu langkah yang Umar lakukan untuk menegakkan keadilan, memastikan keadaan rakyatnya baik-baik saja, di tengah paceklik yang melanda pada masa pemerintahannya, adalah dengan berpatroli dari satu rumah penduduk ke rumah lainnya. Hingga suatu malam, ia berkeliling untuk melakukan pemantauan. Saat itu dia pergi seorang diri, memantau dari rumah ke rumah untuk memastikan warganya tetap aman damai dan tenang di tengah huru-hara politik. Sungguh inilah pemimpin yang patut diteladani, dan semoga kita bisa bersama para sahabat Rasulullah SAW di syurga Allah nanti. Amin Allahumma amin.